Tujuan pembelajaran 1. Menganalisis potensi-potensi yang terdapat di kota gede. 2. Menelaah lembaga sosial yang terdapat di kota gede. 3. Menganalisis aktivitas masyarakat kota gede dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 4. Menganalisis peninggalan-peninggalan sejarah Islam yang terdapat di kota gede. Siapa yang tidak mengenal kota Yogyakarta? Kota pendidikan yang syarat akan budaya dan sejarah. Kota yang juga menawarkan berbagai wisata dengan kearifan lokalnya. Salah satu tempat peninggalan sejarah yang mencakup semua aspek tersebut yaitu kawasan Kota Gede. Kita dapat belajar banyak sekali dari kawasan Kota Gede ini, seperti halnya kegiatan ekonomi, geografis, sejarah, sosial budaya, dan aspek sosial lainnya. Yuk kita bahas satu persatu. Ayo, siapa yang belum pernah ke kawasan Kota Gede? Kawasan yang syarat akan budaya dan terkenal karena peninggalan sejarahnya. Nama Kota Gede awalnya bernama Bumi Mataram atau Mentau, yang dihadiahkan oleh Jagatingkir yaitu Raja Pajang kepada Ki Gede Pemanahan karena telah membantu Jagatingkir mengalahkan Arya Penangsang. Daerah ini kemudian diberi nama Kota Gede karena didirikan oleh Ki Gede Pemanahan yang berkuasa pada tahun 1570 sampai 1584. Dahulu, Kota Gede ini merupakan ibu kota pada masa Kerajaan Mataram Islam, dengan rajanya yaitu Sutawijaya yang bergelar Panambahan Senopati. Ia merupakan anak dari Ki Gede Pemanahan. Banyaknya peninggalan dari masa Kerajaan Mataram Islam ini berdampak pada sosial budaya masyarakat di kawasan Kota Gede, seperti ada budaya Nawu Sendang dan Ambengan Agung atau Gunungan. Ambengan Agung atau Gunungan merupakan rangkaian acara dari budaya Nawu Sendang. Di era modern, kearifan lokal seperti ini masih tetap dipertahankan oleh masyarakat Kota Gede. Masyarakat sangat menjunjung tinggi kebudayaan leluhur mereka dan tetap melestarikan budaya tersebut agar tidak hilang tergerus zaman. Seperti bentuknya yang meruncing ke atas, gunungan atau ambengan agung ini sebagai simbol bahwa kita harus selalu ingat kepada Tuhan atas segala nikmat yang telah diberikan. Selain itu, dimaksudkan sebagai wujud rasa syukur atas berkah yang diberikan seperti hasil bumi. Kegiatan ngerayah atau berebut menggambarkan filosofi bahwa manusia dalam mencapai tujuannya pasti melalui persaingan atau masalah yang harus dihadapi, bukan untuk dihindari.
Setelah acara gunungan selesai, dilanjut dengan tradisi Nawu Sendang. Nawu Sendang dilaksanakan setiap bulan Syawal pada kalender Jawa. Nawu Sendang yaitu upacara menguras sendang atau membersihkan sendang yang berada di kompleks makam Raja-Raja Mataram dan Masjid Agung Kota Gede. Proses Nawu Sendang adalah simbol kebersihan masyarakat dan abdi dalam. Karena dalam 1 tahun, sendang digunakan oleh banyak orang. Dipercaya, kebersihan bisa memberikan kesuksesan, sedangkan apapun yang kotor bisa menimbulkan penyakit. Pasar Kota Gede. Pasar Kota Gede yang lebih dikenal dengan nama Pasar Legi Kota Gede adalah pasar rakyat yang telah berdiri sejak zaman Panembahan Senopati. Meski sudah mengalami renovasi, namun bentuk bangunan aslinya tetap dipertahankan. Masih diapit oleh monumen Jumenengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang disebut dengan Pacak Suji di sisi timur laut dan gardu listrik induk tempo dulu yang dikenal dengan sebutan Babon Aniem di sisi barat laut pasar. Pelatarannya diimbun dengan pepohonan yang berjajar rapi. Walaupun pasar Kota Gede ini merupakan peninggalan masa Kerajaan Mataram Islam, namun masih tetap eksis hingga sekarang. Saat pagi sampai menjelang malam, pasar ini selalu penuh sesak dengan aktivitas jual beli, khususnya pada hari pasaran legi dalam penanggalan Jawa. Barang yang dijual belikan di pasar Kota Gede sangat beragam, mulai dari sayur mayur, sembako, pakaian, perabot rumah tangga, dan masih banyak lagi. Kegiatan tawar-menawar antara penjual dan pembeli pun dapat kita jumpai di sini. Harga barang yang dijual sangat terjangkau. Di pasar Kota Gede juga dijual berbagai macam makanan tradisional seperti kipo, getuk, putu ayu, mie pentil, dan yang lainnya yang dijual dengan harga mulai dari Rp1.000. Di kawasan Kota Gede ini, kita juga dapat menjumpai kegiatan perekonomian lainnya selain di pasar Kota Gede, yaitu kerajinan perak. Sentra kerajinan perak ini dapat kita temui di Jalan Kemasan. Kerajinan perak ini sudah ada sejak abad ke-16 bersamaan dengan adanya VOC. Pada masa itu, banyak pedagang VOC yang memesan alat-alat rumah tangga dari emas, perak, tembaga, dan kuningan dari para pengrajin di Kota Gede. Sepanjang Jalan Kemasan ini banyak berjejer toko kerajinan perak. Perhiasan perak yang ada di Kota Gede ini sangat bagus dan terkenal, bahkan pemasarannya sampai ke luar negeri. Pengrajin perak juga banyak yang berasal dari masyarakat Kota Gede sendiri. Hasil dari kerajinan perak pun sangat beragam, seperti perhiasan cincin, kalung, gelang, miniatur, kaligrafi, dan yang lainnya. Harga yang ditawarkan juga bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Hal tersebut dipengaruhi dari jenis bahan hingga kerumitan pembuatan perhiasan. Di kawasan Kota Gede ini, kita juga dapat menjumpai instansi pendidikan, yaitu sekolah dari berbagai jenjang pendidikan.
Setidaknya terdapat 27 sekolah yang terdapat di Kecamatan Kota Gede. Sekolah-sekolah tersebut memberikan akses pendidikan kepada masyarakat Kota Gede dan masyarakat yang berada di luar Kota Gede. Misalnya, SD Muhammadiyah Kleco Kota Gede yang terletak di Jalan Nyi Pembayun nomor 20A, Prenggan, Kota Gede. Ada juga SMP Negeri 9 Yogyakarta yang terletak di Jalan Ngeksi Gondo nomor 30, Prenggan, Kota Gede. Selain itu, terdapat juga SMA, yaitu SMA Negeri 5 Yogyakarta. SMA ini terletak di Jalan Nyi Pembayun nomor 39, Prenggan, Kota Gede. Sekolah ini merupakan salah satu SMA unggulan di Yogyakarta. Kecamatan Kota Gede terbagi menjadi 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Rejoniwangun, Kelurahan Prenggan, dan Kelurahan Purbayan. Setiap kelurahan memiliki peran dan fungsi untuk 1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan. 2. Melakukan pemberdayaan masyarakat. 3. Melaksanakan pelayanan masyarakat. 4. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum. 5. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum. Masyarakat dapat mengetahui informasi tentang Kecamatan Kota Gede melalui alamat web. Hai, selamat datang di Mataram Kota Gede. Masjid Mataram Kota Gede terletak di sebelah selatan kawasan Pasar Kota Gede, tepatnya di Kelurahan Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Masjid Mataram ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam yang merupakan masjid tertua di Yogyakarta. Didirikan pada tahun 1640 oleh Sultan Agung bersama masyarakat Hindu-Buddha. Gapura masjid berbeda dengan gapura masjid pada umumnya, karena gapura tersebut menyerupai tempat peribadatan Hindu-Buddha. Bangunan utama masjid terdiri dari 5 komponen ruang, yaitu 1. Kunjungan, merupakan akses utama menuju bangunan masjid. Yang kedua yaitu jagang, merupakan kolam kecil yang mengelilingi masjid. Yang ketiga serambi, dibedakan menjadi 2, yakni serambi bawah yang terdapat pagar rendah yang berbatasan langsung dengan jagang, dan serambi atas dengan 8 tiang saka. Yang keempat, bangunan induk, dibedakan menjadi 2, yakni bangunan utama atau liwan yang memiliki denah persegi beratap tumpang dengan susun 3 dengan 4 buah saka guru, serta bangunan kedua adalah ruang di sisi liwan, yakni sebuah ruang khusus bagi jemaah wanita. Yang kelima, tempat wudhu yang berada di sisi utara dan selatan. Hal yang unik dari Masjid Agung Mataram Kota Gede ini adalah terdapat perpaduan 2 unsur budaya serta perbedaan 2 latar belakang agama yang berbeda. Kemudian disatukan menjadi sebuah kesatuan bangunan masjid yang unik serta menarik.
Dalam arsitektur Masjid Agung Mataram Kota Gede ini disentuh dengan pengaruh agama Hindu yang pada masa dahulu sangat kental di wilayah ini. Beduk Masjid Agung Mataram Kota Gede umurnya sudah sangat tua, sesuai dengan umur masjid. Hingga kini, beduk ini masih sering dibunyikan sebagai penanda akan tiba waktu untuk menunaikan ibadah sholat. Di samping kegunaan utamanya sebagai tempat ibadah sholat, Masjid Mataram ini juga digunakan untuk kegiatan keagamaan lainnya, seperti wisata religi dan lainnya. Wisatawan yang berkunjung ke Masjid Mataram ini banyak juga yang berasal dari mancanegara. Di belakang masjid terdapat makam agung yang merupakan makam para peletak dasar kerajaan Mataram Islam. Di antaranya adalah Ki Gede Pemanahan, Panembahan Senopati, dan Panembahan Hanyagrawati. Selain itu, juga terdapat makam Sultan Hamengkubuwono II, Pangeran Adipati Pakualaman I, serta sejumlah makam keluarga besar Raja-Raja Mataram Islam. Untuk masuk ke areal makam, harus melalui sebuah gapura paduraksa berdaun pintu dari kayu. Makam ini mempunyai pagar keliling dari batu padas dan bata, serta terdiri atas 3 bagian, yaitu 1. Halaman pertama. Terdapat sebuah bangsal, tempat para abdi dalam berjaga dan mengurus administrasi peziarah. Halaman kedua, terdapat 4 buah bangunan yang biasanya dipakai peziarah untuk berganti pakaian dan untuk menunggu giliran berziarah. Halaman ketiga merupakan halaman utama yang dianggap paling sakral, karena di dalamnya terdapat makam raja-raja masa awal kerajaan Mataram Islam dan beberapa raja masa berikutnya beserta kaum kerabat mereka. Abdi dalam di makam Mataram Islam Kota Gede ini berada di bawah Kesultanan Yogyakarta. Tugas dari abdi dalam ini yaitu merawat dan menjaga makam, pengurus administrasi kawasan makam, serta pemandu wisata makam. Di sisi selatan makam dijumpai tempat pemandian raja terdahulu yang disebut dengan Sendang Kakung atau tempat pemandian putra. Saat ini Sendang Kakung masih digunakan masyarakat umum sebagai tempat untuk mandi menjalankan ritual atau tradisi masyarakat. Di sisi selatan Sendang Kakung juga terdapat Sendang Putri atau tempat pemandian putri. Tempat ini dahulu digunakan oleh para ratu atau putri raja untuk mandi. Seperti Sendang Kakung, saat ini Sendang Putri juga digunakan masyarakat umum sebagai tempat untuk mandi dan menjalankan ritual atau tradisi masyarakat. Sekian video pembelajaran dari kawasan Kota Gede. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Dari penjelasan tersebut, apakah kalian sudah dapat 1. Menganalisis potensi-potensi yang terdapat di Kota Gede. 2. Menelaah lembaga sosial yang terdapat di Kota Gede. 3. Menganalisis aktivitas masyarakat Kota Gede dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 4. Menganalisis peninggalan-peninggalan sejarah Islam yang terdapat